termasuk siswa SMK Negeri 1 Lemah Abang. Betul, ya, termasuk siswa yang nantinya akan join dengan kita ya. Saat ini sudah ada beberapa siswa yang sudah praktek kerja industri ya, di beberapa toko kita, yang merupakan salah satu program kita, CSR kita, yaitu Alfamart Pasar ya. Jadi sangat berkesempatan sekali buat teman-teman pelamar semuanya yang ingin bergabung dengan kita, karena kita cukup besar sekali untuk serapan karyawannya. Ya, tinggal nanti bagaimana teman-teman siap gak untuk pertama ikut proses working interview kita tentunya. Tahapannya ya Pak ya. Tahapan seperti itu. Bisa nggak mengikuti beberapa tahapan itu? Karena memang ada beberapa tahapan seleksi yang berbeda mungkin dengan perusahaan lain ya. Kita ada 3 tahapan seleksi. Jadi ada interview, kemudian nanti ada technical test, kemudian ada training and selection Pak. Jadi kurang lebih nanti proses seleksinya 3 minggu Pak, seperti itu. Baru nanti dinyatakan teman-teman lulus dan bisa join di Alfamart seperti itu. Biasa ya. Sudah ya Pak? Ya, seperti itu dulu untuk perkenalannya, mungkin nanti bisa ada lebih lengkap lagi dengan sesi tanya jawab seperti itu. Siap Bapak. Terima kasih. Berikut tantangan yang luar biasa dari PT Alfamart Trijaya TBK yaitu Alfamart, dan selanjutnya dari PT Bonek Indonesia. Ini juga salah satu bentuk kerjasama kita di desain komunikasi visual, tentunya bekerjasama. Kemarin juga hadir di tengah-tengah kita mengadakan kegiatan pelatihan untuk gurunya mensinkronisasi kurikulum tentunya dengan PT Bonek ya. Silakan Mas perkenalkan PT Bonek Indonesia. Izin perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dari SMK 1 Lemah Abang. Saya Muhammad Arifin, saya dari PT Bonet. Bonet itu Bogor Internet. Jadi Bogor Internet, Bonet. Iya. Jadi salah satu perusahaan IT tertua di Indonesia ya. Karena luar biasa. sebetulnya foldernya ini sudah concern di IT sejak tahun 80-an. 80-an. Tapi kemudian karena IT di Indonesia ini masuknya bertahap, baru bisa kita lembagakan tahun 2000. Nah, sejak 2015 PT Bonet ini memang karena IT ya, itu membangun konsorsium dengan beberapa perusahaan IT dan SMK se-Jawa Barat. Jadi hampir 200 SMK yang sudah bergabung. Kenapa? Karena industri teknologi informasi itu ya berkembang tanpa kita ketahui, tapi perkembangannya bisa lebih cepat. Lebih cepat, betul. Jadi akhirnya kami ini agak concern ke teman-teman SMK yang jurusannya IT dan DKV. Kenapa Bu? Makanya muncullah pelatihan-pelatihan yang kami lakukan, kami fasilitasi untuk pihak sekolahnya. Bayangkan di sekolah ini sedang belajar aplikasi tertentu, tapi di industri sudah tidak digunakan. Nah, itu contoh. Dan hari ini aja ada beberapa alumni SMK 1 Lemah Abang sudah bergabung sama kita bekerja. Itu di Digital Branding Agency. Ya, Apa itu Pak? Agensi multimedia. Agensi Ya. multimedia karena kaitannya dengan momen-momen di event-event nasional. Ya. Itu ada beberapa alumninya nih SMK Lemah Abang saat ini sudah bergabung dengan kita. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Siap. Teman-teman dari SMK ini ibaratnya kami dari industri, molesnya hanya sedikit. Karena sudah ada bekal. Iya. Sudah ada bekal dari kejuruan-kejuruan yang mereka pelajari di sekolah. Jadi PT Bonek merupakan saya berani klaim ya, satu-satunya di Indonesia yang berani kemudian merangkul SMK di Jawa Barat di kejuruan teknologi informasi untuk mereka lebih siap menghadapi industri. Punya kerja. Gitu ya. Karena tadi teknologi itu lebih cepat berkembang ketimbang dari apa yang kita pikirkan. Betul. Gitu. Tanpa kita sadari ya Pak ya. Betul sekali. Itu dulu perkenalannya. Iya, luar biasa. Tadi ada sekilas ya dari kedua PT ini, yang tentunya kedua PT ini artinya sangat dekat sekali dengan SMK Negeri 1 Lemah Abang, karena salah satu bentuk kegiatan pembelajaran ya. Ada di kita juga ada bisnis dari pemasaran ataupun bisnis digital sekarang yang
bergabung dengan PT Alvaria Trijaya. Ada satu kelas yaitu kelas Alfamart ya Pak ya, di mana sudah bekerja sama setiap kegiatan pembelajarannya didatangkan langsung dari PT Alfamart. Jadi nanti ketika setelah lulus di kelas 12 mereka langsung terjun ya. Begitu juga di PT Bonek, kita bekerjasama dengan teknologi TKJ dan TKV-nya di sini ya, memberikan pembelajaran berbasis industri, mempersiapkan tentunya di desain komunikasi visual dan TKJ-nya, karena kita ada dua kejuruan yang memang di bidang IT dan bidang pemasaran. Tentunya ini salah satu langkah SMK Negeri 1 Lemah Abang untuk menggerakkan siswanya mendekatkan dengan dunia industri. Tepuk tangan untuk SMK Negeri 1 Lemah Abang ya. Iya. Ada pertanyaan Beta untuk kali ini kita korek-korek saja. Oke, boleh. Ada pertanyaan Bapak untuk Pak Dian ya. Ini mungkin mewakili para pelamar kerja Pak. Kira-kira karena dari proses rekrutmen di Alfamart sendiri ada 3 tahap. Nah, tahapnya itu apa aja yang harus disiapin nih? Misalnya pada saat interview para pelamar ini harus mempelajari apa atau apa gitu Pak. Kemudian pada tahapan selanjutnya apa? Kriteria-kriterianya ya supaya itu apa, harus cantik ganteng. Iya, mungkin harus ada poin plus gitu ya. Betul, mempelajari apa atau kita harus belajar untuk bikin produk dulu. Iya, betul, penataan produk ya. Itu aja Pak. Jadi kriteria-kriteria ini yang harus dimiliki oleh pelamar agar bisa masuk ke PT Alvaria Trijaya. Oke, ya pertanyaan bagus sekali ya dari Ibu Beta. Ya, jadi memang tadi saya sudah sampaikan bahwa Alfamart melakukan seleksi itu melalui 3 tahap. Ya. Jadi ada seleksi interview, kemudian seleksi technical test, dan terakhir ada namanya training as selection. Ya, training as selection ya. Jadi untuk interview sendiri apa sih yang perlu dipersiapkan ya? Jadi sebenarnya untuk interview ini berlaku juga mungkin di perusahaan lain ya, kurang lebih seperti itu biasanya. Yang pertama adalah yang perlu dipersiapkan adalah teman-teman menyiapkan syarat-syaratnya. Syarat-syarat kerjanya itu apa saja, ya kan? Berkas apa saja yang harus dilengkapi, itu utama. Itu pertama. Ketika berkas sudah lengkap, maka nanti lihat kualifikasinya. Nah, kualifikasinya apa saja? Kalau di Alfamart kan usia, karena kita banyaknya ya crew of store yang kita butuhkan. Memang ada beberapa jabatan lain ya di perusahaan kita, sangat banyak sekali. Tapi memang crew of store ini yang menjadi paling banyak ya, sasarannya paling banyak di situ ya. Apa yang perlu dipersiapkan tadi ya untuk crew of store tadi, kualifikasinya usia 18 sampai 24 tahun tentunya ya. Itu kemudian yang kedua belum menikah ya. Kemudian yang ketiga adalah lulusan SMK atau SMA sederajat, atau boleh juga universitas, nggak masalah, yang penting minimal seperti itu. Itu kualifikasi utama yang memang harus teman-teman pelamar yang harus diketahui. Kemudian berikutnya adalah apalagi ketika kita mau melaksanakan interview, tentu kita harus memahami dulu tentang job desk yang kita akan tuju. Ya, lamaran kita tujukan ke jabatan crew of store. Artinya kita harus mengenal dulu. Satu, tentu tadi saya sudah jelaskan tentang company profile perusahaan. Kedua, tentu jabatan itu butuh yang namanya kompetensi jabatan. Ya, apa aja sih kalau di crew of store itu yang harus dilakukan nantinya? Nah, teman-teman pelamar ini bisa lakukan browsing di internet atau bisa datang langsung ke toko kita, memperhatikan dari teman-teman kita yang sudah bekerja di toko. Kira-kira kerjanya ngapain aja nantinya, tugasnya ngapain aja, sehingga mereka sudah tahu ketika mereka sedikit diminta gambaran tentang pekerjaan yang akan dituju. Ya, jadi jangan sampai salah nanti memilih pekerjaan ternyata kita nggak tahu nanti kerjanya ngapain nih, sehingga
yang terjadi adalah tadi Pak Kadis bilang turnover tinggi gitu kan. Karena begitu lihat pekerjaannya baru 1 hari 2 hari, wah ini bukan passion saya gitu kan. Tapi Mbak Deta, saya sampaikan juga bahwa passion itu susah juga ya. Kalau mau kita ngikuti passion kita, ya kita akan ketinggalan dengan teman-teman yang lainnya. Nah, hal yang kedua yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika kita tidak punya passion, kita harus melakukan yang namanya pembelajaran, bisa mengikuti pelatihan ya, kemudian bisa mengikuti kursus dan lain sebagainya, sehingga kita bisa punya kemampuan yang akan dituju jabatannya seperti itu ya. Jadi itu hal yang berikutnya yang perlu disiapkan tentunya dari teman-teman pelamar ya. Kemudian apalagi ya, setelah kita paham tentang pekerjaannya, kemudian kita coba untuk mempersiapkannya dengan cara kita melihat di toko kita atau di perusahaan yang kita akan tuju ya, bukan selain Alfamart seperti itu. Kemudian kita coba untuk mengikuti pelatihan gitu kan. Nah, apalagi berikutnya adalah pada saat kita mau interview di hari hanya ya, satu, tentu penampilan kita harus diperhatikan ya. Penampilan mulai dari rambut sampai dengan istilahnya ujung kaki seperti itu. Ujung rambut, ujung kaki. Betul. Harus nampak ya Pak ya. Harus nampak semua. Harus benar-benar siap gitu kan. Bahaya juga ya. Ya, karena dari situ kita bisa melihat kesungguhan dari seorang pelamar. Betul. Yang nanti kita bisa mengestimasikan orang ini kalau bekerja ini memang bersungguh-sungguh. Sungguh betul ya. Ya, Sudah niat ya Pak ya. Sudah niat dari tampilannya ya, betul. Tampilannya tentunya. Kemudian apa lagi? Kemudian adalah mempersiapkan mental. Ya, mental ya. Karena ada beberapa pelamar kita begitu kita interview itu gugup gitu. Betul, ya, betul. Karena nggak terbiasa gitu kan, nervous gitu kan. Nah, ini harus dihilangkan karena hal-hal tersebut bisa mengurangi nilai poin pada saat dia interview. Kemudian yang ketiga tentunya adalah harus tepat waktu. Tepat waktu karena kita ingin melihat si pelamar ini disiplin gak nantinya. Betul. Pada saat bekerja. Itu penting ya. Nah, tambahan satu lagi ya dari saya mungkin kalau di Alfamart, karena yang dibutuhkan kita itu orang-orang satu percaya diri. Betul. Ya. Yang kedua pandai berkomunikasi. Betul. Karena kita kan jualan nih. Iya. Itu harus ada penyampaian atau penawaran promosi barang yang ada di kita kan. Sehingga komunikasi itu menjadi hal penting untuk bekerja di Alfamart, khususnya di jabatan Crew of Store. Seperti itu. Nah, langsung berkomunikasi, berinteraksi dengan customer ya Pak ya. Iya. Kemudian yang terakhir mau bekerja. Iya, betul. Tiga poin. Jadi itu yang mungkin yang terkait dengan proses tahap pertama, yaitu interview. Betul. Nah, kemudian yang kedua nih, Mas, agak panjang sedikit ya. Ya, kalau technical test, jadi nanti yang dipersiapkan hanya knowledge saja dari mereka. Kemudian handphonenya support, karena nanti pada saat technical test itu kita melaksanakannya secara online. Jadi mengerjakan evaluasi secara online. Di situ. Tes secara ini berarti ya. Apa Pak? Daring. Ya, betul. Secara daring. Nanti kita kasih waktu 2x24 jam untuk mengerjakan technical test tersebut. Ya. Yang dipersiapkan hanya tadi aja ya. Pertama knowledge-nya, kemudian yang kedua adalah handphonenya yang support terhadap proses nanti pengerjaan evaluasi itu. Kemudian yang terakhir tahap training and selection. Nanti di tahap training and selection itu ada dua fase, ada fase online dan fase offline. Betul. Di fase online tentu juga sama tadi, butuh support HP yang baik, kemudian knowledge untuk mengerjakan beberapa soal.
Nah, kemudian di fase yang terakhir, di fase offline, di training and selection, ya butuh kesungguhan untuk mengikuti program training, karena fase offline nanti dilihat oleh pelatihnya, trainernya, anak ini gimana nih pada saat mengikuti job training. Nah, seperti itu, seperti apa? Apakah disiplinnya, kemudian antusiasmenya pada saat pembelajaran, kemudian beberapa praktek dia bisa menguasai, ya, dan lain sebagainya, yang itu menjadi penilaian pada saat di fase offline. Oleh coachnya ya. Iya betul, ada coachnya nanti, ada trainernya. Terakhir nanti ada evaluasi lagi pada saat fase online. Jadi itu Mbak 3 tahapan seleksi yang memang harus dilalui setiap pelamar yang mau bekerja di Alfamart dan harus dipersiapkan dari sekarang, seperti itu. Lumayan panjang ya Pak? Betul, lumayan panjang. Iya, artinya para pelamar berarti setelah memasukkan syarat untuk interview, itu nunggu waktu interview. Setelah itu tadi technical test. Habis itu baru Karantina di training and selection. di online dan offline. Betul. Kira-kira seluruh tahapan itu Pak, dalam satu tahapan itu berapa lama Pak? Berapa lama ya waktunya gitu ya? Waktunya. Secara total kurang lebih 3 minggu. Secara total. Karena kan kita pada fase training and selection itu ada hari Sabtu, Minggu, ya kan, sehingga akan memotong harinya. Betul. Sebenarnya secara total 9 hari untuk 9 training. hari, betul. Tapi karena mungkin di hari kerja aja ya Pak. Betul. Seperti itu. Jadi ada apa? Ada batu yang terbatas karena hari libur atau tanggal merah. Betul. Iya. Sekilas informasi yang cukup penting ya Pak. Iya betul, yang harus dipersiapkan. Betul, karena lulusan dari kita juga belum tentu mengetahui hal itu. Jadi Iya. di job fair inilah saatnya. Itu bagaimana kita mempersiapkan untuk langkah ke depannya. Apalagi kalau misalnya mau daftar ke PT Sumber Alfamart Trijaya. Gitu ya Pak ya. Ya betul, seperti itu. Selanjutnya dari PT Bogor Internet ya, atau Bonet, Bonet. mekanismenya perekrutannya atau kerjasamanya betul. seperti apa Pak? persiapan yang harus dilakukan oleh peserta tentunya untuk bergabung bekerja sama dengan Bonet Indonesia. Oke, terima kasih. Ini mungkin agak berbeda ya dengan dari Alfamart ini, Iya. karena bidikan industrinya kan beda. Betul. Jadi kami ini kan services, layanan bisnis teknologi informasi. Klien kami ini dominan pemerintahan. Betul. Jadi dari level kementerian, dinas-dinas di provinsi sampai di kota kabupaten. Artinya ada beberapa hal yang sangat berbeda. Contoh, kami tidak terpaku pada ruang dan waktu. Betul. Jadi Bisa bekerja di mana aja. hari ini pun ketika teman-teman memasukkan lowongannya melalui email kami, Iya. bisa kami pertimbangkan. Iya. Ya, jadi itu yang pertama. Yang pertama, untuk teknis ingin bergabungnya adalah kumpulkan portofolio terbaiknya. Portofolio terbaik. Kirimkan melalui email kami di info@bonet.co.id. Betul. Jika teman-teman misalnya berlatar belakang DKV, Betul. maka lampirkan proyek-proyek apa Yang sudah di Yang pernah dibuat, Buat, betul. ya kan? Kemudian untuk begitu pun dengan jurusan lainnya. IT. Nah, yang terpenting di teknologi informasi itu harus ada skill basic. Apa tuh Pak? Skill Kemampuan. basic itu gini, orang tuh kalau dibilang IT seolah-olah semua bisa, Iya. padahal kan enggak ya. Betul. Anak-anak yang hari ini Gen Z kita ya, jurusan TKV, dia belum tentu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di jurusan TKV. Betul. Jadi dia basicnya apa dulu? Saya basicnya multimedia. Oke, aplikasi apa yang sering Anda gunakan? Adobe Premiere misalnya. Betul, ya. Nah, itu jadi basic. Besi. Satu itu. Dia harus ada hard skill yang sangat spesifik. Baru yang kedua soft skillnya. Betul. Soft skillnya itu nanti turunannya adalah dia mau tidak mau harus bisa multitasking. Jadi misalnya ketika di dunia industri, dalam pekerjaan kita, dalam waktu tertentu, dalam situasi tertentu, dia dituntut untuk bisa desain grafis. Betul.
maka dia harus mau mempelajarinya. Walaupun basicnya adalah programming, Iya, IT. IT gitu. Jadi ini kan IT ini kan turunnya beda-beda. Iya betul. Tapi teman-teman jangan terpaku, jangan merasa puas sama satu skill. Satu itu. Jangan merasa puas sama satu skill. Walaupun tidak bisa kita pindah jurusan. Yang ahli DKP tahu-tahu ngurusin jaringan kan nggak bisa. Iya. Tapi paling tidak bisa lah nyolokin kabel sih. Iya, Nah, betul. karena itu di lapangan sering terjadi. Nah itu karena ini kita ngebidik lulusan SMK di Gen Z itu ada beberapa karakter atau attitude yang sering kita keluhkan. Apa Apa itu? aja, Pak? Apa? Contohnya gini, meleng dikit mabar. Iya. Jadi kita lagi ada break sebentar. Karena dia terbiasa mabar ya dia mabar. Iya. Nah, mungkin kalau di Alfamart nggak begitu ya, disiplinnya ketat. Iya. Kalau Kalau CCTV khusus ya. Kalau di kita kan memang ada sedikit longgar, bisa dibilang pakaian pun bebas. Bebas. Yang penting Ya. target ini selesai. Betul. Gitu. Jadi agak beda nih, dunianya agak beda Betul. ya, teknologi informasi. Jadi hari ini pun teman-teman bisa ngelamar, kirimkan CV-nya, portofolio terbaik dikirimkan ke email info@bonek.co.id. Maka itu akan bisa jadi pertimbangan kita ketika kita ngelihat ini kok bisa ya anak-anak lulusan SMK skill hardnya yang dikuasainya banyak. Ya. Itu bisa jadi kita pertimbangkan untuk kita tempatkan di mana. Karena yang paling banyak bocoran ya. Iya. Yang paling banyak saat ini kita butuhkan sebetulnya di cyber security dan multimedia. Cyber security. Nah, cyber security itu sebetulnya basic ilmunya itu kita teman-teman TKJ. TKJ, iya, basicnya. Ya, itu teman-teman TKJ untuk kaitannya dengan jaringan. Jaringan. Ini yang sedang banyak kita cari. Jadi nggak perlu nunggu info locker kalau di Bonet. Tinggal Langsung teman- saja ya. Langsung saja. Betul. Merasa percaya diri, saya sudah punya skill A, B, Apa? C. Ya. Tulis di portofolio, nanti kami pertimbangkan. Hari itu pun bisa kita panggil. Jadi urusan interview dan sebagainya itu mungkin urusan yang sekian. Karena nanti ketika sudah jalan kita sambil poles. Karena memang didikan kami ini anak-anak SMK. Yang Gitu. bisa menghasilkan sesuatu ya, Pak? Betul. Itu sih bocoran dari Bonet. Cyber security dan tadi apa yang dibutuhkan? Cyber security dan multimedia. Multimedia. Jadi sebetulnya Pak Anang, anak-anak kita yang masih sekolah juga bisa mempersiapkan itu dari sekarang ya Pak. Iya. Jadi sambil mereka menjalankan proyek-proyek yang ada di sekolah itu menjadi portofolio mereka Betul. ke depannya, sehingga setelah lulus sudah dapat ijazahnya, langsung aja kalau merasa percaya diri Ya. daftarin aja ya Pak ya. Betul. Betul. Nanti kan lambat laun akan dipoles oleh PT Bonet gitu. Nanti akan dipelajari lagi hal-hal baru di sana. Satu lagi yang ditunggu-tunggu. Satu lagi. Biasanya gajinya berapa? Salary. Aduh, kaitannya salary ini Boleh nggak sama sih ini, Pak. dibocorkan kalau itu? Kisarannya mungkin Pak. Mungkin kisarannya. Wah Pak Anang ini sensitif ini pertanyaannya. Sensitif ya ini sensitif. Siapa dulu ya? Alfamart atau Ubud? Bangga, siapa? Boleh aja. Sebenarnya kalau gaji itu mau berapa juga bisa diterima. Diterima betul. Tergantung nanti jabatan apa kan gitu. Ya betul. Kalau mau gaji 20 juta di Alfamart juga ada. Ada. 50 juta ada. Ya sebenarnya kan upah itu akan menyesuaikan dengan jabatan. Jabatan. Kemudian masa kerja ya, Betul. kemudian kemampuan dari pekerja sendiri. Betul. Nah pada saat dia melamar jadi kru, tentu dia akan menyesuaikan dengan upah minimum kabupaten. Betul. Tapi kalau dia nanti melamar sebagai kepala toko atau officer gitu kan di office ya kan, Ya. akan menyesuaikan Pak. Menyesuaikan. Jadi tidak bisa dipukul rata untuk upah. Yang jelas minimal kita memberikan upah di Alfamart tuh upah minimum Kabupaten sesuai dengan. Ya. Tapi untuk jenjang karir ke depan Pak di Alfamart, kira-kira misalnya kita ngelamarnya sebagai tadi kru office, kira-kira nanti bisa punya jenjang karir yang lebih ini Ya. nggak gitu di Alfamart? Jenjang karir atau karir pet seperti itu Iya. ya.
Jadi memang kalau di Alfamart sendiri concern banget sama yang namanya karir fair. Karena kita ada beberapa program development, ada intermediate program, ada development program ya. Jadi kalau intermediate program itu program pengembangan karir dari grade istilahnya grade ganjil ke grade genap. Betul. Jadi kan kita ada grading tuh di Alfamart tuh ada grading mulai dari grading 2, 3 sampai dengan 17. Ya. Jadi grading 2 itu sebenarnya untuk teman-teman yang ada di warehouse. Itu startnya dari grading 2. Nah, kalau yang di toko itu startnya dari grading 3. Ya, kecuali spesial ya Pak Enjang ya. Yang sudah kita sosialisasikan terus untuk teman-teman dari Alfamarkas langsung masuk ke grading 4 begitu kerja. Ya, seperti itu. Jadi dari grading 3 ke 4 itu nanti ada namanya intermediate program Pak. Jadi program pengembangan karir. Ya dia nanti prosesnya juga cukup panjang, mulai dari dilihat performanya, kemudian kedisiplinannya, baru nanti terseleksi, kemudian divalidasi oleh atasannya, kemudian dikonfirmasi oleh peserta, kemudian ikut programnya selama 1 bulan. Ya programnya nanti dikasih project. Nah projectnya nanti mereka itu presentasi dengan slide presentasi. Jadi mereka itu udah diajak bikin slide Pak. Jadi anak-anak yang baru itu nanti diajak untuk bikin slide sendiri, presentasi mereka tuh. Soal produk atau project ya, projectnya misalkan target untuk pencapaian penjualan apa gitu dan sebagainya, banyak projectnya. Itu namanya intermediate program. Ini akhir tahun ini insya Allah kalau jadi ke Singapura. Oh. Luar biasa ya. Itu. Nah itu di sana dia akan kita didik, akan kita workshopkan dengan pakar-pakar teknologi dari lintas negara. Gitu, karena didikan kami itu tadi, kami juga dorong ekosistem digital di Indonesia yang bagus ya, makanya kami juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan IT di luar negeri langsung dengan Windows-nya langsung, karena tadi ya, ketika Indonesia sedang ramai-ramai metaverse, Bonet sudah melakukannya pada tahun 2000. Hanya tadi di IT itu dia baru bisa sesuatu ikut kerja 2 tahun, dia ngerasa bisa, dia bikin sendiri. Makanya akhirnya yang kita cari gitu ya intinya satu loyal. Kalau di IT itu ya loyalitas, kita tunggu bersama, maka kita akan berikan apa yang dia mau. Mungkin pernah dengar ya, kalau Google itu perusahaan sekelas Google, dia ngantor nggak harus rapi-rapi. Iya betul. Karena pendek. Gitu kan, yang penting bawa laptop, ada internet, ada colokan. Iya betul. Nah itulah gambarannya kira-kira kalau di kita di Bonet. Iya, luar biasa PT Bonet, PT Alfa yang Wijaya ya, membuka wawasan ya. Ya karena kita hidupnya di sekolah Pak, hidupnya di sekolah sama anak. Oh ya ternyata di perusahaan tuh bentuknya seperti itu ya Pak. Masing-masing punya ekosistemnya sendiri. Iya. Makanya kan di sini kita melakukan talk show supaya para pelamar kerja ini tahu kira-kira nanti ekosistem yang akan mereka jalani ketika di dunia kerja di perusahaan seperti Alvaria Trijaya seperti apa, di perusahaan bisnis manajemennya, kemudian ada teknologinya ya, sesuai juga dengan kurikulum yang ada di SMK di satu lemah abang ya, ada 2 manajemen ya, teknik komputer jaringan, ada di DKV juga, dan ada bisnis manajemen, salah satunya itu adalah bisnis digital ya. Kita sudah bekerja sama dengan 2 PT ini, luar biasa. Semoga kerjasama kita semakin jaya, semakin membuahkan hasil, dan salah satunya kita memberikan pendidikannya, layanan pendidikan kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, yang mereka tentunya akan setelah menerima pendidikan ini juga akan mengaktualisasikan ya pengetahuan, keterampilan, soft skill dan hard skill-nya yang dimilikinya, tentunya untuk apa? Ya, untuk kehidupan mereka yang baru. Ya, balik lagi seperti sambutannya Bapak Disnaker tadi, bahwa kita melestarikan sumber daya manusia ya Pak. Betul, intinya ke sana, melestarikan sumber daya manusia supaya Indonesia sendiri menjadi Indonesia emas. Betul. Iya, dengan manusia-manusia yang memang sudah berpikir ke arah yang lebih maju lagi gitu ke depannya, Pak Anang ya. Oke. Tadi bicara melestarikan, kita juga tadi melestarikan juga pendidikannya juga, tapi kita juga di sini juga Mas ada ekskul yang salah satunya adalah melestarikan kebudayaan. Salah satunya akan ada tampil ini. Siap tampil dia pasti. Mana ya pasti?
Sambil menunggu ya dari ini, kita akan tampilkan terlebih dahulu. Ini salah satu bentuk pelestarian budaya kita juga, salah satu budaya dari Cirebon. Mas Sigi.